Baik, kita mulai ya, anak-anak. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya. Baik, mungkin ini pertemuan pertama kita ya dalam pembelajaran di SMP Negeri 5 Surakarta. Sebelumnya mungkin kalian sudah familiar ya dengan saya ya, ketika kegiatan MPLS kita sudah sering berjumpa. Entah kalian masih ingat atau tidak ya, semoga kita masih ingat ya. Kemudian ini kita perkenalan resmi saja. Jadi di sini saya mengajar akidah akhlak ya. Kalian bisa lihat di tayangan di sebelah saya ya, di sini nih. Iya, di sini ya, ini ya. Situ nama lengkap saya Aldila Sidegastomo ya. Silakan panggil saya Ustadz Aldi atau Pak Aldi ya, boleh ya. Kemudian di situ ada alamat saya, rumah saya di Kartosuro. Nah, mungkin kalian ada yang rumahnya dekat sana, bolehlah kabar-kabar kita mampir tempat saya, silahkan, tidak apa-apa. Kemudian di situ ada juga nomor telepon saya ya. Jadi kalau kalian ada kendala, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang materi atau tentang yang lain, boleh langsung japri ke saya. Atau misalkan kalian mau konfirmasi sudah mengirim tugas di Google Classroom, nah, bisa juga kalian menghubungi nomor itu, nomor pribadi ya, jangan diteror. Nah, kalau diisi pulsa boleh ya, silahkan saja. Nah, kemudian perkenalan saya kira cukup ya. Saya ngajar akidah akhlak, insya Allah untuk setahun ke depan, jika Allah menghendaki, maka saya yang akan mengajar akidah akhlak ya, semoga kita bisa tuntas sampai akhir, amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anakku semua yang ada di rumah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan ya, iman, ihsan ya. Semoga kita semua selalu dalam ketakwaan. Nah, kalian jangan lupa ibadah di rumah ya. Kalau di sekolahan kita bisa pantau Bapak Ibu guru ya, tapi kalau kalian di rumah, kita hanya bisa selalu memotivasi kalian untuk dengan kesadaran bisa melaksanakan ibadah kalian di rumah. Nah, begitu. Baik, kita langsung saja masuk ke pelajaran yang pertama, yaitu bab 1 ya, tentang tentunya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penting untuk kalian ketahui. Saya yakin kalian sudah hafal tentang rukun iman ya. Rukun iman yang pertama adalah iman pada Allah. Kemudian yang kedua apa? Ya. Yang pertama adalah iman pada Allah, yang kedua apa? Masih ingat nggak? Ini pelajaran SD pasti diulang-ulang ya. Yang kedua adalah iman kepada malaikat, yang ketiga adalah iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul ya. Kemudian yang kelima iman kepada hari kiamat, kemudian yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Kalian sudah harus hafal ini ya. Hafal semua dan juga urut. Itu harus ya, karena kalian sudah SMP. Nah, anak SMP itu tidak hanya hafal tapi juga hafal dan urut, tahu urutannya ya. Kemudian kita lanjut aja tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iman kepada Allah secara bahasa itu artinya percaya atau yakin ya. Jadi kalau kalian sudah percaya dalam hati kalian, kalian sudah punya keyakinan dalam sanubari kalian ya, bahwa Allah itu adalah sesuatu yang satu-satunya yang pantas disembah, tempat kita meminta pertolongan, tempat kita meminta perlindungan, tidak ada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika itu sudah ada di dalam hati kita, kita sudah tergolong menjadi orang yang beriman ya. Makanya pengertian iman sendiri itu adalah percaya atau yakin. Pastikan kepercayaan itu dan keyakinan itu ada pada diri kalian. Kemudian menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun, tanpa keraguan ya. Jadi sedikit pun tidak ada keraguan atau kegalauan ya, yang membenarkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya ya. Allah itu maha besar, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha pengampun, maha pemberi rizki, maha segala-galanya ya. Kita harus mengimani tidak hanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sifat-sifat Allah tadi. Yang sedikit tadi saya sebutkan bahwa sifat Allah itu sangat banyak ya, tergambar dalam
Asmaul Husna yang jumlahnya itu ada 99. Kemudian masih banyak lagi. Kemudian iman meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan juga pengamalan dalam kehidupan. Jadi iman itu tidak hanya di dalam hati, tetapi juga harus dilafadzkan dengan lisan, ya. Contohnya apa? Contohnya kita bersyahadat, ya kan? Syahadat adalah suatu perkataan atau kalimat yang memasukkan kita ke dalam keimanan atau Islam itu sendiri. Orang Islam itu syaratnya harus syahadat, nah, dan kita selalu memperbarui syahadat kita setiap hari, ya kan? Ada dalam bacaan sholat. Nah, makanya kalian kalau misalkan ada yang belum hafal bacaan sholat, segera menghafalkan bacaan sholat, karena dalam setiap sholat itu kita selalu memperbarui keimanan kita, ya. Nah, kan kalimat syahadat itu gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama saja, ya. Itu adalah kalimat syahadat atau dua kalimat syahadat. Itu adalah cara pengamalan iman secara lisan. Kemudian bagaimana pengamalan dalam kehidupan sehari-hari? Keimanan kita yang tercermin dalam perilaku kita sehari-hari, yaitu melaksanakan ibadah-ibadah, ya. Ibadah sholat, puasa, itu semua kita lakukan dalam rangka kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita laksanakan. Itu adalah termasuk pengamalan dalam perbuatan. Nah, begitu adalah singkatnya. Kalau dijabarkan kita masih banyak lagi. Tapi karena ini video, maka tentu ada keterbatasan, ya. Kita tidak boleh berlama-lama. Oke. Kalau nanti kita punya kesempatan untuk bertemu, kita bisa bahas panjang lebar tentang iman ini. Sebenarnya ini ada istilahnya, yaitu tauhid. Nah, kita bahas nanti, ya. Lanjut, jadi pembuktian adanya Allah Subhanahu wa taala, ya, atau eksistensi Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tambah yakin nih. Tambah yakin tentang keberadaan Allah, tambah yakin tentang adanya Allah, tambah yakin tentang Allah itu satu-satunya Tuhan yang pantas kita sembah, yang pantas untuk kita mintai pertolongan, pantas untuk kita berdoa memohon kepadanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain, ya. Bukan makhluk yang lain, bukan makhluk mitos, ya. Bukan tempat-tempat yang wingit atau benda-benda yang memiliki istilahnya benda-benda yang ujarab atau apalah itu, ya. Tapi hanya pada Allah kita berdoa, ya. Apa saja dibagi menjadi dua ini. Ada dalil akli, dapat dijangkau dengan akal. Ada dalil nakli, yaitu dalil dari Al-Quran. Dalil akli misalnya suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti dan eksistensi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, keteraturan alam semesta. Adakah saat ini manusia yang bisa mengatur alam semesta? Adakah manusia yang bisa memperlambat terbitnya matahari misalkan? Atau adakah manusia yang bisa melambatkan waktu yang berputar di dunia ini, bukan 24 jam dibuat menjadi 30 jam? Bisa enggak? Enggak ada yang bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur alam ini, ya. Kapan matahari terbit, kapan matahari tenggelam. Adakah manusia di dunia ini yang bisa mengatur iklim, menghambat terjadinya angin topan, puting beliung, tsunami, gempa bumi? Adakah orang yang bisa? Tidak bisa orang itu mengubah keadaan alam ini. Yang bisa menentukan itu semua, yang menyebabkan itu semua terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya keteraturan alam, kita lihat, ya, bagaimana daun itu tumbuh. Sebelum tumbuh daun itu harus ada ranting. Sebelum ada ranting, mereka ada batang, ya. Batang tidak bisa tumbuh tanpa akar. Akar pun, ya, mereka harus berada di tanah yang bisa untuk ditumbuhi. Keteraturan-keteraturan seperti itu hanya bisa dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kalau kita mau gali tentang alam ini yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, ya. Masih banyak sekali, ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada yang namanya dalil akli, ya. Dalil akli tadi, ya. Dalil akli itu tentang alam ini. Jadi kalau kita melihat keluar, ya,
Di situ ada pohon, di situ ada tanah, di situ ada awan, kita melihat gunung, kita melihat bangunan. Betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang membuat kita yakin bahwa tidak mungkin ada seseorang yang bisa menciptakan ini selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ya manusia yang bisa menciptakan tanah, yang bisa menciptakan air, ya. Sebegitu banyaknya. Manusia hanya bisa merekayasa, membuat tiruan dari tanah, membuat tiruan dari air, atau memanipulasi air, atau mengubah zat-zat cair, itu. Tetapi untuk menciptakannya sendiri itu adalah satu hak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalil nakli. Dalil nakli itu apa? Dalil nakli itu adalah dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, ya, atau As-Sunnah. Coba kita lihat di sini, ya. Kalau kalian sudah bisa baca Arabnya, boleh ini dibaca dulu Arabnya, ya. Kemudian silahkan dibaca artinya. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan 6 hari. Lalu ia bersemayam di atas ars, dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Ya, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang benar-benar menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan kita wajib, ya, wajib hukumnya untuk yakin dan percaya tentang Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita singkat saja, ya. Kita ada di slide yang kalian bisa lihat di samping saya, ya. Fungsi iman kepada Allah. Apa saja fungsi iman pada Allah? Itu dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Kadang kita itu pernah berada di satu keadaan yang sangat sulit. Tidak ada lagi pertolongan yang bisa kita harapkan dari siapapun. Tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syaratnya, supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dengan mengingat Allah itu ada yang kedua, yaitu hati menjadi tenang, ya, tidak gelisah. Kita yakin bahwa Allah pasti menolong kita. Kita yakin bahwa Allah ada di pihak kita, ada di belakang kita, dan selalu melindungi kita. Apapun yang terjadi di hadapan kita, Allah pasti akan senantiasa membantu kita, melindungi kita, ya. Allah bersama kita, sehingga kita tidak pernah galau, kita tidak akan gelisah menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang kadang-kadang itu pahit, ya. Walaupun ada manisnya, tapi manusia pasti mengalami kepahitan, ya. Selama ada Allah, kita yakin Allah itu bersama kita, maka kita akan selalu terhindar dari kegelisahan. Oke, lanjut. Dapat mendatangkan keberuntungan, ya, karena orang-orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian, ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, ya. Kemudian sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi keimanan ini akan berimbas kepada perilaku kita, pasti, ya. Kalau kita beriman pada Allah, itu tidak cukup hanya meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga, ya, meyakini hukum-hukum yang Allah sudah tentukan, termasuk apa? Balasan-balasan Allah tentang perilaku kita di dunia, ya kan? Apa yang membuat kita bisa menghindarkan diri dari dosa? Apa yang bisa membuat kita menghindarkan diri dari dosa adalah keyakinan tentang balasan atas dosa tersebut. Kita harus yakin juga bahwa setiap dosa itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap pahala akan diganjar kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat hidup kita menjadi terarah, ya. Takut melakukan dosa dan juga selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya. Apa yang mendasari ini semua bisa dilakukan oleh manusia, oleh kita semua, saya dan juga Anda, ya, kita semua, ya kan? Yaitu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, tentang hukum-hukum yang sudah Allah tentukan kepada kita. Ya. Begitu juga tentang balasan-balasan tentang kebaikan. Hal-hal yang gaib yang mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala itu gaib, gak bisa kita lihat, ya, kita tidak bisa kita dengar. Tapi kalau Allah menghendaki bisa saja sebenarnya. Suatu saat seorang hamba itu akan mencapai kenikmatan yang tertinggi levelnya, melebihi kenikmatan surga. Apakah kenikmatan itu? Yaitu kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah itu ada meskipun sekarang kita tidak bisa melihat, ya kan? Sekarang kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, bertatap wajah. Tapi kalau kita senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tidak bisa dihitung dengan apapun juga. Bahkan nikmatnya surga itu masih kalah dengan nikmatnya bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ya. Jadi kita harus juga yakin tentang surga dan neraka. Ya. Untuk apa meyakini itu? Ya, untuk membuat diri kita ini senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Ya. Kita jangan mau masuk neraka. Ya, jangan kok punya keinginan masuk neraka. No. Neraka itu berat, kamu nggak akan kuat. Dilan aja nggak kuat, ya. Ya, jadi kita harus senantiasa berbuat kebaikan. Kemudian yang lain kalian bisa membaca sendiri di slide itu. Oke. Nah, ini sudah berapa menit ya saya bicara. Semoga apa yang saya sampaikan ternyata sudah 16 menit teman-teman. Ya, daripada kuota kita habis. Oke, kita akhiri dulu pembelajaran pada kali ini. Semoga ini ada manfaatnya. Kalian jangan lupa selalu beribadah ya. Selalu menghindari dosa-dosa. Itu adalah pesan saya untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, ya, karena memelihara kesehatan itu juga suatu ibadah, karena itu membutuhkan ikhtiar. Nggak bisa orang-orang itu hanya sehat saja tanpa ikhtiar, makan sembarangan ya, kemudian tidur kemalaman, ngegame terus. Nah, itu nanti nggak sehat badannya. Nah, kalau badannya udah nggak sehat, itu kalau ada virus bisa langsung nyerang dan ganas. Makanya hati-hati ya. Jaga imun, ya kan, jaga makan, jaga tidurnya, jangan tidur kemalaman, jangan terlalu memforsir diri, ya, banyakin istirahat, banyakin beribadah saja. Nah, ya, saya yakin ini Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melindungi kita yang senantiasa bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu adalah materi saya tentang iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tugasnya, ya, jangan lupa ini ada tugasnya, silakan perhatikan tuh. Kemudian PowerPoint ini nanti akan kalian dapatkan di Google Classroom, ya, sudah saya sertakan di situ beserta PowerPointnya. Jadi silahkan kalian kalau penjelasan video ini kurang jelas langsung kita akses aja PowerPointnya, begitu ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.